Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Yoga Pratama dari program studi D3 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang studi pengolahan budidaya kapulaga dan aplikasinya sebagai bahan baku industri, farmasi, dan juga kosmetik. Kapulaga merupakan rempah bernilai tinggi yang dimanfaatkan sebagai bumbu, obat tradisional, serta sumber minyak atsiri. Di Indonesia, terdapat dua jenis utama kapulaga, yaitu kapulaga sabrang dan juga kapulaga Jawa. Komoditas ini termasuk dalam 9 rempah paling penting di dunia karena memiliki kandungan senyawa seperti alkaloid, flavonoid, tanin, polifenol, dan juga saponin yang menjadikan berperan besar dalam industri pangan, herbal, dan juga kesehatan. Tujuan penulisan ini yaitu menjelaskan teknik budidaya kapulaga yang sesuai dengan kebutuhan tumbuhnya agar hasil panen lebih produktif dan juga berkualitas. Selain itu, laporan ini juga bertujuan menguraikan potensi kandungan kimia dan manfaat farmakologis kapulaga sebagai bahan baku industri pangan, herbal, dan farmasi berdasarkan hasil penelitian terbaru. Penulisan laporan ini disusun berdasarkan studi literatur dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas budidaya, kandungan fitokimia, dan potensi industri kapulaga. Kapulaga terdiri dari dua spesies, yaitu kapulaga Jawa dan juga kapulaga sabrang. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa batang semu, daun lancet, bunga berwarna putih kekuningan, dan buah polong kecil yang mengering menjadi coklat kehitaman. Tanaman tumbuh tahunan dengan tinggi mencapai 1 sampai dengan 2,5 meter. Kapulaga membutuhkan tanah yang gembur, subur, dan kaya bahan organik agar rimpangnya berkembang optimal. Kualitas tanah dan lingkungan sangat mempengaruhi kandungan senyawa bioaktif pada buah. Tanah harus lembab namun tidak tergenang untuk menjaga pertumbuhan dan juga kualitas tanaman. Pengolahan lahan kapulaga harus memperhatikan kondisi tanah karena kualitas tanah akan mempengaruhi kandungan senyawa aktif penting seperti polifenol dan juga flavonoid. Tanah yang gembur dan kaya bahan organik memungkinkan tanaman menghasilkan metabolit sekunder yang lebih optimal. Bibit kapulaga harus berasal dari induk yang sehat agar tanaman memiliki produktivitas yang tinggi. Media tanam harus gembur dan subur untuk mendukung pertumbuhan awal. Naungan diperlukan agar bibit tidak stres akibat paparan sinar matahari langsung. Penentuan jarak tanam bertujuan menjaga kelembapan dan menghindari persaingan antar tanaman. Lubang tanaman yang diberi kompos membantu memperkaya nutrisi awal sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Bibit kapulaga ditanam ketika ukurannya sudah ideal dan juga akarnya kuat. Bibit harus diletakkan tegak agar dapat beradaptasi dan tumbuh optimal di lingkungan baru. Pengairan dilakukan secara teratur supaya tanah tetap lembab dan rimpang bisa bertumbuh dengan baik. Kelembapan yang stabil membantu pembentukan senyawa seperti polifenol dan juga flavonoid. Kapulaga sabrang memerlukan air lebih banyak daripada kapulaga Jawa, terutama di musim kemarau karena pertumbuhannya lebih cepat. Pemupukan disesuaikan dengan kondisi lahan agar nutrisi tidak berlebihan. Kapulaga tetap memerlukan pupuk tambahan untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang, serta meningkatkan jumlah dan kualitas buah yang dihasilkan. Minyak atsiri kapulaga memiliki sifat antimikroba yang dapat digunakan sebagai bagian dari pendekatan dalam pengendalian hama dan juga penyakit secara hayati. Minyak atsiri kapulaga mampu menghentikan bakteri yang dapat memicu gratistis kronis dan penyakit ulkus lambung. Penyiangan dilakukan agar gulma tidak mengganggu pertumbuhan rimpang dan bagian vegetatif. Kegiatan ini juga membantu menjaga sirkulasi udara dalam tanah, menurunkan kelembapan yang terlalu tinggi, dan juga memastikan nutrisi lebih banyak terserap oleh tanaman kapulaga. Pemangkasan membantu mempertahankan pertumbuhan rimpang serta mengurangi kelembapan yang berlebihan. Memotong daun tua dapat meningkatkan proses fotosintesis dan membuat pertumbuhan rimpang lebih optimal, sehingga buah kapulaga bisa dihasilkan lebih banyak.
Proses pengeringan pada kapulaga adalah langkah yang sangat penting karena berperan besar dalam mempertahankan kualitas minyak atsiri yang terdapat dalam buah. Buah kapulaga harus sering disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan kelembaban rendah agar kualitas antioksidan, sifat antibakteri, dan karakteristik aromanya tetap terjaga. Berikut merupakan pohon industri dari komunitas kapulaga. Kandungan fitokimia yang beragam dinilai ekonomi yang tinggi, komoditas kapulaga adalah alasan utama nilai tambahnya. Proses ekstraksi dan pengembangan produk turunan dapat meningkatkan nilai jual berkali-kali lipat. Minyak atsiri memiliki sifat antibakteri yang kuat sehingga berpotensi sebagai antiseptik alami dan bahan pengawet organik. Hasilnya menunjukkan bahwa kapulaga memiliki sifat antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi yang kuat. Penulisan laporan menegaskan bahwa cara budidaya kapulaga dan kualitas fitokimianya saling bergantung. Terdapat perbedaan metode ekstraksi dan teknik analisis, sehingga hasil kandungan fitokimia antar penelitian sulit dibandingkan. Banyak penelitian dilakukan pada skala kecil atau laboratorium sehingga tidak mewakili kondisi ekologi, genotype, dan praktik budidaya nyata di lapangan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kapulaga merupakan komoditas yang sangat potensial karena kaya akan senyawa bioaktif. Kualitasnya sangat dipengaruhi oleh budidaya dan penanganan pasca panen, sehingga setiap tahap produksi harus dilakukan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang berkualitas tinggi.